Apakah nanti dibuka pada tanggal 19 sampai 29 ini benar untuk pembuatan akun. Tahap 2 ini adalah untuk prafinalisasi, kemudian 13 Oktober untuk finalisasi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan kembali memberikan update informasi terbaru terkait tentang kira-kira tanggal pelaksanaan tahapan seleksi P3K guru tahun 2022 untuk peserta prioritas 1, 2, 3 dan juga umum itu kira-kira kapan. Dikarenakan saat ini kita sudah memasuki pekan ketiga, yaitu bulan September tahun 2022. Nah, selanjutnya di sini kira-kira untuk jadwal pembuatan akun dan juga untuk update data itu kira-kira kapan, jadwal untuk prafinalisasi dan masa sanggah administrasi itu kapan, dan juga untuk finalisasi baik itu penempatan, observasi dan juga cat UNBK itu kapan. Nah, di sini nanti kita akan melakukan cross check juga dari data yang beredar mengenai tanggal-tanggal pasti terhadap dari semua tahapan-tahapan tersebut. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebelumnya di sini kita menyampaikan disclaimer dalam pembahasan kita ini, yang mana di sini kita menyajikan informasi yang beredar dan juga kita melakukan cross check apakah tanggal-tanggal yang sudah kita dapatkan itu nanti merupakan tanggal pasti untuk dilakukan seleksi ataukah nanti masih ada penundaan. Namun kita selalu berdoa terkait tentang tepatnya pelaksanaan seleksi P3K Guru 2022 ini. Nah, sobat semuanya, di sini seperti info yang kita dapatkan dari PAN-RB bahwa nanti untuk bulan September sampai dengan bulan Oktober ini adalah nanti akan ada dua event penting ya, yaitu penuntasan pengangkatan guru yang sudah lulus passing grade sebanyak yaitu 193.954 dan juga sekaligus untuk pelaksanaan penilaian verifikasi atau juga kesesuaian. Kemudian bulan November sampai Desember ini adalah nanti untuk pelaksanaan seleksi dengan metode cat UNBK untuk teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar umum, teman-teman. Nah, sebelumnya di sini beredar informasi ya, yang mana di sini sebenarnya kita sudah masuk pada bulan September, yang mana kalau misalkan kita lihat, inilah kita sudah sampai pada tanggal 18 ya. Nah, kita sudah sampai tanggal 18. Nah, di sini sepertinya nanti teman-teman harus bersiap-siap dikarenakan untuk pembukaan pendaftaran P3K Guru 2022 seperti yang telah disampaikan ya dalam jadwal, yaitu pekan 3, yaitu pekan ketiga di bulan September 2022. Berikutnya pada video sebelumnya kita telah membahas, yaitu kita dapat informasi bahwa untuk informasi sementara itu nanti untuk akun SSCASN yang saat ini belum dibuka, ketika kita login itu nggak bisa dan melihat fitur-fitur seperti formasi, kontak instansi nggak bisa. Ini adalah dalam masa migrasi data ya. Ya, mana informasinya adalah untuk akun SSCASN nanti akan dibuka pada hari Kamis depan ya, yaitu tanggal 22 September 2022. Kalau misalkan kita lihat seperti ini, kita tandai tanggal 22, ini adalah nanti pada hari Kamis ini teman. Jadi kita tinggal dalam waktu hitungan 1, 2, 3, 4 hari ya, 4 hari lagi nanti akan dibuka berdasarkan informasi ini. Nanti kita akan cross check apakah itu benar atau tidak. Selanjutnya ada informasi lain yang seperti ini teman-teman, sudah kita bahas pada video sebelumnya. Selanjutnya di sini nanti bagi teman-teman ketika kita sudah dibuka untuk akun SSCASN ya, kita bisa daftar, membuat akun atau juga login ulang. Kemudian informasi terbaru teman-teman di sini adalah terkait tentang tahapan pendaftaran ASN P3K Guru tahun 2022. Ini adalah informasinya ada tahap 1, tahap 2 dan juga prafinalisasi. Nanti kita akan cross check apakah tahapan-tahapan yang ada di sini nanti sesuai dengan juknis yang telah disampaikan oleh Kemdikbudristek dan juga PAN-RB ataukah tidak. Nah, di sini untuk informasi yang terbaru itulah untuk tahapan pendaftaran P3K Guru untuk yang tahap 1 tanggal 19 sampai tanggal 29 inilah pembuatan akun ya. Jika data nama Anda ada di sistem berarti sudah lolos verifikasi sebagai calon peserta. Jika belum ada, bisa disebabkan pengentrian data salah sehingga tidak valid atau tidak memenuhi kriteria karena batas usia atau tidak adanya formasi, kemudian NIK tidak valid. Nah, ini teman-teman, informasi yang pertama yaitu tanggal 19 sampai 29 itu pembuatan akun ya. Yang mana di sini tanggal, kalau misalkan kita tandai berarti tanggal 19 itu mulai besok ya teman-teman. Sekarang ini tanggal 18 hari Minggu, berarti ini adalah tanggal 19 itu adalah hari Senin besok.
Nah, kalau menurut informasi ini tanggal 19 sampai nanti tanggal 29 yang kurang lebihnya ada 10 harian ya. Nanti adalah terkait tentang pembukaan di akun SSCSN. Kalau misalkan memang benar, nanti teman-teman di sini bagi pelamar prioritas 1 di sini nanti kita nggak perlu buat akun. Kemudian kita nggak perlu update data. Kita nggak perlu milih formasi. Karena nanti untuk penempatan itu sudah diberikan di sana. Kalau misalnya kita ini telah membuat akun, maka kita bisa ini untuk membuat akunnya nggak perlu lagi ya. Kemudian kita bisa update atau upload data, kemudian kita bisa milih formasi. Kemudian yang belum memiliki akun, kita wajib buat akun, kemudian upload data, update data, kemudian kita melakukan pemilihan formasi yang masih tersedia. Kemudian di sini untuk yang kedua, ini ada tahap 2 ya. Untuk tahap 2, nah ini di tanggal 30 September, yaitu sehari setelah nanti ditutup ya untuk pembuatan akun SSCSN. Nah, ini tanggal 30 September sampai 29 Oktober teman-teman. Ini adalah tahapnya prafinalisasi dan uji publik serta masa sanggah. Yang lulus karena tidak ada yang nyanggah, data valid, dokumen administrasi lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi. Kemudian tanggal 30 Oktober ini adalah finalisasi, peserta dapat mengikuti testing sesuai dengan kategori prioritasnya, yaitu pemilihan formasi dan penempatan untuk THK 2 tanpa tes, kemudian pemilihan formasi dan penempatan guru yang lulus PG1 dan juga PG3, observasi dan kelayakan administrasi, kompetensi dan akademis bagi guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun mengajar dan pernah ikut tes P3K 2021 namun belum memenuhi passing grade. Kemudian juga nanti akan dilaksanakan yaitu tes UTBK ya, atau CAT ASN bagi guru yang mengajar lebih dari 3 tahun. Apakah informasi ini benar? Coba kita cross check dengan tahapan yang telah disampaikan oleh Pan RB. Nah, di sini adalah tahapan yang tadi kita dapatkan. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk lini masa yang sudah beberapa waktu lalu ini disosialisasikan ya. Nah, jadi nanti untuk langkah pertama ini adalah ketika nanti sudah dibuka, ini nanti kita melakukan pendaftaran ulang. Yaitu kita login, kita tinggal login kalau udah punya akun. Kalau yang belum punya akun, pendaftar baru ini kita melakukan pembuatan akun ya. Inilah daftar akun. Nanti semua pendaftar ini wajib melakukan pendaftaran. Kemudian yang pertama dilanjutkan yaitu pemilihan formasi untuk pelamar prioritas 1. Yang mana di sini pemilihan formasi ini nanti tidak perlu kita lakukan dikarenakan sudah dilakukan penyesuaian untuk formasinya oleh Kemdikbudristek melalui pemetaan aplikasi SIM PG P3K kemarin, sehingga nanti untuk pemilihan formasi kita tidak melakukan. Namun nanti guru passing grade ini nanti tinggal menunggu pengumuman untuk nanti kita itu penempatannya di mana. Apakah kita dapat penempatan atau kita belum bisa ditempatkan, tentunya kita melakukan konfirmasi. Kalau misalkan kita dapat penempatan, kita konfirmasi, berarti kita setuju ditempatkan di sana. Kalau misalkan kita nggak setuju, berarti kita tetap menjadi guru honorer di sekolah kita itu. Kalau misalkan teman-teman nggak dapat penempatan, kita klik setuju, berarti kita tetap akan menjadi guru honorer tempat itu. Kemudian kalau misalkan kita nggak setuju, berarti kita nanti akan turun prioritas, yaitu menjadi P2, P3 ataupun juga pelamar umum, sehingga kita nanti untuk mekanisme seleksinya itu mengikuti seleksi berdasarkan prioritas dari 3 mekanisme seleksi kemarin ya. Kalau misalkan prioritas 2 dan 3 itu nanti mekanismenya seleksi verifikasi atau kesesuaian. Kalau misalkan yang pelamar umum itu adalah dengan 1 NPK. Kalau misalkan di sini sudah tuntas, maka di sini dilakukan pemilihan formasi untuk pelamar prioritas yang kedua. Kemudian verifikasi prioritas yang kedua, pengumuman, kemudian di sini masa sanggah, kemudian ada observasi, kemudian sanggah, kemudian pengumuman prioritas yang kedua. Jadi kalau misalkan kita lihat pada lini masa dari Pan RB ini, dari BKN ini teman-teman, maka di sini nggak akan bersamaan. Jadi jadwalnya nggak bersamaan antara prioritas 1, kemudian di sini antara prioritas kedua, antara prioritas yang ketiga, dan juga antara pelamar umum atau P4. Ini nggak bersamaan. Tentunya dari segala informasi, termasuk dari informasi yang kita dapatkan ini cuman kita bisa jadikan sebagai bahan referensi ya. Dan nanti kita semoga saja nanti kedepannya bisa lolos semua untuk di ASN P3K di tahun 2022 ini. Kalau misalkan kita lihat yang seperti ini dari jadwal yang sudah dirilis juga, itu nanti nggak akan bersamaan antara untuk yang P1, P2, P3 dan juga pelamar umum. Jadi di sini hanya sekedar nanti untuk apakah benar atau enggaknya, kita tetap selalu memantau akun SSCSN kita masing-masing, karena ini adalah sudah melebihi dari
pekan ketiga bulan September 2022. Apakah nanti dibuka pada tanggal 19 sampai 29 ini benar untuk pembuatan akun. Tahap 2 ini adalah untuk prafinalisasi, kemudian 30 Oktober untuk finalisasi. Ini kita pantau informasi di akun kita masing-masing.